Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria asli Pekanbaru. Beliau sempat berkuliah di salah satu universitas swasta di Yogyakarta dan mengambil jurusan teknik lingkungan. Dan di kota Yogyakarta inilah untuk pertama kalinya beliau diperkenalkan dengan bisnis Tiens. Pada awalnya beliau menolak ajakan bergabung di bisnis ini karena merasa tidak mungkin sukses dengan MLM. Namun setelah hadir di sebuah pertemuan, beliau mulai tertarik karena melihat begitu banyak fakta sukses di bisnis Tiens. Dengan bermodalkan impian yang besar untuk membahagiakan ibu dan bisa memberangkatkannya ke Tanah Suci, rasa semangat pantang menyerah tertanam dalam diri beliau untuk tidak pernah berhenti berjuang. Berkat kerja keras dan ketekunan, akhirnya perjuangan beliau menghasilkan begitu banyak reward yang diraih. Mobil niaga, special cash reward luxury car, cash reward yacht, dan di usia 31 tahun telah mencapai peringkat Gold Lion. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah membantu puluhan downline-nya untuk mendapatkan reward-reward di bisnis ini. Dan sekarang, beliau menikmati kebebasan waktu bersama keluarga. Berjuanglah untuk terus belajar. Inilah sukses story dari Teddy Setiawan. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Teddy Setiawan. Saya lahir di kota Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan TK, SD, SMP, SMA saya habiskan di kota Pekanbaru. Ya, nah saya mungkin sedikit cerita tentang masa lalu saya. Singkat cerita, ibu sama papa saya pisah dan kemudian nenek saya membawa saya ke Pekanbaru. Jadi kami udah pisah dari kecil sama ibu sama bapak. Jadi kami udah merantau di kota Pekanbaru umur 4 tahun. Nah, kami 4 bersaudara dan 2 bersaudara kami, adik saya dan saya itu tinggal sama nenek, yang 2 lagi tinggal sama om. Ya, jadi kami dari kecil itu sudah melihat perjuangan ibu ya. Ibu kami itu jualan macam-macam ya. Kalau yang saya ingat itu dia jualan bawang merah, bawang putih. Itu dia ngambil seludupan dari luar negeri. Jadi dari Malaysia, dari Singapura barangnya diambil kemudian dimasukin ke Indonesia. Jadi ibu saya tukang nyeludupin barang, Pak. Ya, dari kecil itu kami besar itu dari perjuangan ibu yang seperti itu. Nah, alasannya nggak ada lain, dia ingin bagaimana anaknya bisa punya kehidupan yang tetap berlanjut. Nah, jadi ibu saya pekerja keras, ibu saya itu mengerjakan pekerjaan yang sangat berbahaya dan itu seorang wanita. Nah, hebatnya kalau kami kecil sama nenek, itu kami tidak pernah meminta hal-hal yang seperti anak kecil kebanyakan. Kenapa? Karena memang kami tahu, bersyukur udah diambil nenek aja, dibesarin nenek, dibayarkan sekolahnya, kadang makan kita juga mensyukuri apa yang ada. Jadi kita udah tahu hidup prihatin itu dari umur 4 tahun. Nah, ibu saya kerjanya itu setiap datang ke Pekanbaru itu 2 bulan 3 bulan sekali, nanti dia bawa bawang merah, bawang putih. Di Pekanbaru nanti dia seminggu. Nah, seminggu itulah dia ketemu kami. Jadi dari kecil itu ibu saya itu sudah membagi waktunya untuk perhatian ke kami itu bukan seperti orang tua kebanyakan. Mungkin teman-teman yang hari ini dari kecil besar bisa menikmati kasih sayang ibu dan bapak. Kalau kami dulu durasinya nggak terlalu lama. Jadi 4 bulan 3 bulan sekali baru ibu pulang. Seminggu itu ibu di rumah, kami disitulah bermanja-manja. Minta masakan dengan ibu, minta dimandikan sama ibu. Dari umur kami 4 tahun kami udah ngalami hidup seperti itu. Nah, yang paling saya ingat dari masa kecil kami itu, ibu saya selalu pergi meninggalkan kami di saat dia mau pergi lagi ngambil barang, itu di saat kami tidur siang. Saya ingat sekali. Jadi kalau kami itu udah tidur siang, kami tidur, bangun, itu ibu udah gak ada lagi di samping. Karena apa? Ibu kami udah pergi untuk melanjutkan lagi perjuangannya, ngambil barang tadi, nyeludupin barang lagi. Jadi kalau bangun itu saya ketemu adik saya bilang, mama mana? Kami cari, kami ke dapur, kami ke ruang tamu, kami ke depan, kami cari seluruh isi rumah di tempat nenek itu gak ada mama. Dan akhirnya adik saya bilang, mama kayaknya berangkat. Jadi kalau mama pergi itu kita berpelukan berdua, itu kita tangis-tangisan berdua. Waduh, mama pergi. Jadi kita ngerasa seperti masih belum puas menikmati kasih sayang ibu. Nah, jadi dari umur 4 tahun beranjak kemudian saya SD. Saya SD itu saya sekolah, itu jalan kaki ya. Jadi gak ada yang juga istimewa, yang spesial. Jalan kaki. Nah, yang saya paling ingat itu kalau setiap tahun ajaran baru, biasanya kan tas baru sama sepatu baru. Kami itu enggak ada yang baru, yang ada hanya mencuci. Jadi kalau kayak sepatu itu dicuci. Ya, terus kalau kayak tas itu dicuci. Jadi bukannya ganti baru. Kalau teman-teman kan biasa selalu bawa tas baru, pakaian baru. Kalau kami enggak.
Saya ingat sekali itu sampai kerah baju sekolah ya. Itu udah sampai lecek, udah sampai kayak sobek-sobek begitu. Nah itu masih kami pakai dari kecil. Dan yang saya ingat itu sepatu saya itu pernah bolong di depan, itu di jempolnya bolong. Itu sampai saya mikir kalau saya mau minta, nenek saya itu bukan yang gak punya duit, tapi memang kami gak pernah manja dari kecil minta apapun dari nenek. Nah jadi pas ibu saya pulang lah saya minta belikan sepatu, saya minta ganti baju. Nah ibu saya itu, Bapak Ibu, saya baru tahu dia itu tidak pernah mengatakan tidak setiap apapun yang anaknya minta. Itu hebatnya ibu saya, tapi menunda, sabar. Nanti kalau ibu ada rezeki, ibu akan beli. Nah SMP itulah akhirnya mama saya usahanya tidak bagus lagi, tidak bisa nyeludupin barang karena waktu itu bea cukai sudah ketat. Tidak bisa lagi bawa-bawa barang dari luar. Jadi akhirnya mama saya memutuskan untuk hanya berjualan kue. Jadi kami ngumpul lah sama-sama di rumah nenek dan ibu saya waktu itu jualan kue. Nah jualan kue yang buat ibu, yang jual siapa? Saya, tapi saya nggak jual keliling ya. Untungnya waktu itu saya SMP jual kue tapi nggak jual keliling. Saya masukin ke warung-warung. Jadi mau berangkat sekolah itu saya lihat dulu teman-teman saya. Wah nggak ada nih. Baru saya lari-lari ke warung. Titipan dari mama sekian ya, pulang. Jadi kami juga hidup prihatin tapi juga malu dengan kondisi. Jadi saya udah ngalamin hal seperti itu karena bagi saya aduh kok kayaknya teman-teman yang lain gak melakukan yang seperti ini gitu. Nah jadi juga SMP itu yang kami rasakan waktu itu yang paling pahit ya yang memang benar-benar saya ngerasa masa kecil saya kurang banget itu setelah dengar kabar papa saya meninggal. Jadi SD mau naik SMP kami ditelepon sama keluarga yang di Tanjung Pinang. Papa kami meninggal, komplikasi waktu itu ya, meninggal dan ya mama saya waktu itu habis sholat maghrib, habis ngaji, mama saya bilang, papa kalian meninggal berarti kalian utuh, hanya mama yang berjuang dan kalian juga hari ini harus bisa menjadi anak yang bisa mendoakan orang tua. Nah dari SMP itu saya sudah menjadi anak yatim. Kalau Anda mungkin hari ini sudah kehilangan bapak, berarti kita punya kondisi kehidupan yang sama. Kalau hari ini saya bisa diamond, saya doakan Anda juga diamond ya. Nah, Bapak Ibu, waktu saya dengar papa saya meninggal, kami waktu itu berkumpul dengan mama saya bilang kalian harus jaga diri, maksudnya harus berperilaku baik, karena apa? Karena kalian bukan lagi anak yang lengkap. Nah hebatnya anak yatim itu biasanya disantunin, sering dipanggil-panggil kalau ada syukuran. Kami banyak sekali dapat santunan, jadi akhirnya uang sekolah kami itu terbantu lah, selain mama jualan kue, mama juga jualan baju keliling. Kami juga dapat santunan yang lumayan lah. Nah bulan puasa, nah itu biasanya kalau bulan puasa persiapan baju baru, seragam baru ya, semua baru gitu ya. Nah saya dari kecil Pak, itu mama kalau hanya sekedar jual kue, jual baju itu hanya bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Tidak bisa lebih, syukur-syukur untuk uang sekolah, uang bayar uang sekolah. Jadi cuman itu yang kami hanya bisa rasakan hidup dengan mata pencarian orang tua, ibu saya. Jadi gak ada yang lebih. Terus kemudian kalau lebaran itu biasanya kami dipanggil, ada 15 anak yatim lah. Saya dengan adik saya dipanggil di musola waktu itu. Kita dapat setiap tahun itu kalau untuk persiapan lebaran itu uangnya lumayan. Nah kami pulang, kami kasih uang ke ibu dan kami bilang dengan ibu, Bu ini Bu untuk beli kue, untuk beli segala macam. Nah hebatnya ibu saya tidak pernah mau mengambil uang itu. Dan ibu saya cuma bilang begini, pakai aja, kamu mau sendal apa, sepatu apa, baju apa. Dan ibu saya nggak pernah ganggu uang kami itu. Dan dia selalu untuk kebutuhan kita hidup sehari-hari, dia tidak pernah mengganggu santunan-santunan tadi. Jadi kami butuh baju, beli. Kami butuh tas, beli. Dari uang itulah. Dan saya bilang ibu saya ini hebat. Karena saya tahu kalau kami sekolah pagi, itu dia jam 7 udah keluar rumah. Naik oplet kemana-mana gitu ya. Nanti pulang ke rumah kami udah pulang duluan. Ibu saya itu nanti malam baru pulang. Karena apa? Karena kan jarak naik oplet itu jauh-jauh, dia harus jual baju ke rumah-rumah ya. Nah malam kita buat kue, jadi kuenya yang kami buat itu kue donat. Ya, jadi kalau ibu saya tukang buat adonan ya, yang biasa bulat tengahnya itu, yang buat bulatnya itu saya. Loh, pakai lampu apa? Lampu ceplok ya, lampu apa? Yang kalau mati lampu itu ada kaca nutup itu. Nah, ceplok ya, pakai itulah. Jadi malam itu ibu saya sampai ketidur-tidur buat kuenya. Saya pun kan sampai kadang kita udah malam kan buat, nah pagi itu kita jual itu. Kalau misalnya dapat 30-40 ribu sehari, nah itu nanti dipakai lagi untuk modal misalnya 15 ribu, 20 ribu, nanti sisanya uang jajan kami sekolah.
Jadi bisa dibilang jajan kami dulu kalau nggak jual kue nggak makan, nggak jajan di sekolah. Nah saya pernah di satu titik itu saya di SMP itu saya merasakan kayaknya saya ini ngerasa harus berontak gitu. Nah di SMP itu saya ingat tas saya sobek, jadi ransel saya itu sobek. Kan harus ganti tas baru nih karena sobeknya udah lumayan gede, dekat resletingnya itu sobek. Nah saya mau minta ke ibu udah ngeluh nih bayar uang sekolah, dia juga belum ada duitnya. Gimana ya? Nah akhirnya saya ketemu Hektar, jadi sekolah itu ada Hektar. Itu saya Hektar. Saya Hektar tas saya itu saya Hektar sekeliling dari dalam. Wah kuat kan? Tapi yang namanya kalau beban di dalam banyak, sobek lagi. Nah pas pulang sekolah rame-rame itu kan, jalan kaki, kebukak-bukak. Terus teman-teman ngomong apa? Resletingnya dipasang. Dalam hati saya, ini resleting udah dipasang. Terus saya lihat ke belakang, ya sobeknya kebuka semua. Akhirnya saya nggak sandang, saya bawa begini. Di situ saya malu sekali, nggak ada saya ngomong dengan teman-teman tuh saya nggak ada ngomong. Kenapa? Karena kan teman saya mikir, ini Teddy ini udah tahu tas sobek kok nggak ganti gitu. Tapi yang membuat saya agak menonjol waktu SMP itu Bapak Ibu, yang teman-teman itu agak respect dengan saya walaupun kehidupan saya susah begitu, karena saya punya prestasi di pendidikan. Jadi saya ya bisa dibilang masuk 10 besar lah. Jadi ada yang dibanggakan, itulah satu-satunya yang saya banggakan. Kalau masalah sepeda nggak punya, baju juga nggak pernah baru, tas ransel nggak ganti-ganti, tapi kalau prestasi saya juga bisa menonjol. SMP itu ya. Nah SMP itu masih hanya masalah sepeda, teman-teman pergi sekolah naik sepeda, saya nggak bisa punya, ya kadang jalan kaki ngeliat teman punya ya hanya sekedar bilang wah hebat ya. SMA, nenek SMA ini, SMA ini luar biasa, ini SMA mulailah saya itu mencari jalan keluar agar saya bisa mengikuti gaya hidup. Nah jadi kalau babak serunya itu sebenarnya SMA saya. Oke, kalau Anda ngeliat SMU, lihat gaya saya. Nah ini saya nih, oke ini Dilan tahun 2009 ini. Ya. Lihat rambut ya kan, kalau Anda nonton Dilan rambutnya kurang lebih begini sama. Jadi itu Dilan itu terinspirasi dari saya, cuma nggak jadi novel. Jadi inilah Dilan sesungguhnya ini jadi diamond sebenarnya. Ya. Nah ini jadi SMA ini saya sudah ngeband karena saya mencari apa sih yang disenangi wanita gitu. Ya maksudnya yang jadi sorotan gitu. Ngeband. Walaupun waktu itu coba jadi vokal hancur suaranya, ganti jadi gitaris. Jadi gitaris tangan belipat-lipat nggak bisa jadi drummer. Wah, jadi drummer oke punya. Karena apa? Bisa lah yang penting ngetuk kan. Ikutin otak gitu. Nah jadi dari SMA itu saya bisa membuat kehidupan saya yang memang susah, nggak bisa punya apapun. Tapi saya dengan cara saya bergaul, saya bisa mengikutilah perkembangan teman-teman. Teman-teman punya motor, saya nggak punya motor. Tapi hebatnya dulu saya punya teman-teman dekat. Dan itu memang kalau cowok agak susah saya untuk, kamu antar jemput saya sekolah ya, agak susah. Nah yang saya dekati karena saya ini masuk ranking 10 besar, saya carilah cewek-cewek yang memang radius rumah gak jauh dari saya tapi naik motor. Saya tinggal bilang begini, nanti sekolah bareng ya, kamu cewek pakai motor bahaya. Ya. Jadi SMA itu mulailah saya sudah bisa nggak punya motor tapi bisa naik motor, pergi dan pulang. Pergi nanti sama si A, pulang sama si B. Terus ibu saya bilang, kok mereka mau jemput-jemput kamu? Mau belajar. Mereka sambil belajar. Dalam hati saya, biar saya nggak naik angkot. Karena mau sekolah itu naik angkot jalan kakinya jauh Bapak Ibu. Nah jadi dari SMA itu saya sudah kalau misalnya makan di kantin, saya nggak keluar duit. Yang saya lakukan apa? Inilah lontong. Yang saya dekatin pasti nggak laki-laki. Karena laki-laki kalau saya minta lontong, yang ada dia bilang enak aja lu. Tapi kalau cewek kan, oh iyalah nggak apa-apa. Jadi saya itu dengan ya masuk 10 besar, saya jual itu. Lontong, yuk kantin. Jadi kalau cewek diminta kan malu. Pasti dia ngasih nggak? Walaupun itu uangnya nggak cukup gitu ya. Tapi kalau saya ngomong, ya udah makan aja kantin, nggak apa-apa ini duit. Kamu nggak makan? Enggak. Dalam hati saya, lu ada duit nggak sih? Tapi dia bilang nggak apa, yang penting makan. Jadi akhirnya saya makan itu memang dari teman-teman yang dekat dengan saya dan kemudian saya ngerasa kayaknya mereka ini bisa saya. Ya. Itu SMA. Ya. Ditambah lagi saya ngeband, Wak, Bu. Widuh. Itu kalau udah naik panggung itu ya
mungkin muka saya nggak ganteng-ganteng banget gitu ya. Tapi karena anak ngeband itu bawa stick drum, pakai, dulu pakai kayak kepala, handuk begini, celana. Pokoknya di zaman Dilan itu keren banget lah. Ya, jadi saya kalau udah naik panggung itu Bapak Ibu main tuh, itu nanti bunga-bunga itu datang tuh. Saya langsung bilang, iya makin banyak donatur. Iya. Itu saya udah di SMA, jadi di SMA itu 10 besar yang bikin heboh itu saya masuk IPA. Anak band IPA. Anda bisa bayangkan kastanya gimana? Ya. Jadi waktu saya masuk IPA, itu IPA di sekolah saya itu kan udah terkenal namanya anak IPA itu kan kayak banci. Enggak ada gaulnya, baju selalu masuk, rapi. Pas saya Pak ketua kelasnya, IPA kalau keluar main kantin, semua megang rokok. Leadernya. Ya. Jadi memang saya dari dulu udah bakat jadi leader memang. Iya kan? Makanya jadi diamond ini dari SMA lah saya belajar. Jadi ngerokok semua anak IPA. Jadi sampai anak IPS tuh bilang, anak bahasa, kok bisa ya IPA sekarang beda dengan zaman dulu? Saya langsung bilang tergantung ketuanya. Siapa leadernya? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu di SMA ini saya belajar bagaimana saya menggunakan potensi diri untuk saya bisa menikmati yang namanya hidup seperti teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya nggak punya motor, bisa nebeng motor. Nggak punya duit jajan lebih, bisa pakai ya tadi, donatur-donatur tadi. Jadi dari SMA itu Bapak Ibu, saya nggak tahu juga pacaran SMA, saya nggak tahu. Tapi saya itu tahu bagaimana teman-teman yang menurut saya suka dengan saya, itu saya nggak ngomong saya suka kamu, nggak pernah. Saya dari SMA tuh nggak pernah ngomong begitu. Bukan menggantung orang, tidak. Sayang, kalau saya sudah ACC 1, yang lain nggak mau jadi donatur. Ya, jadi dari SMA itu memang saya baik semua dengan orang. Jadi kalau saya pulang butuh, saya pengen motor Shogun, ya saya pakai dia. Kita pulang bareng. Kalau saya pakai Astrea, ya kita pulang. Jadi saya itu nggak terikat dengan siapapun. Itu SMA. Ya, nah di SMA begitu lulus, akhirnya di situ saya ngalami satu pukulan yang luar biasa. Karena teman-teman saya kuliah ke Jogja, kuliah ke Bandung, kuliah ke Padang, kuliah ke Medan. Jadi kerja saya selesai sekolah itu Bapak Ibu, itu selalu ngantar teman. Ada yang mau berangkat ke Padang, saya pamit dengan mama, Teddy mau ke bandara ngantar teman nih, mau berangkat ke Bandung. Ma, ke terminal mau ngantar teman ke Medan. Jadi mama saya langsung nanya, kamu gak pengen kuliah keluar? Saya jawab apa? Enggak mah, saya langsung kerja aja tamat SMA. Mama saya bilang begini, sayang mending kamu kuliah ke Jogja. Di Jogja ada Om. Mau kamu kuliah di Jogja? Gak usah mah, tapi dalam hati saya mantap banget nih. Ya. Saya tanya dengan mama, kalau saya sekolah di Jogja kan kuliah pasti mahal. Saya harus butuh biaya untuk uang masuk dan saya juga butuh biaya untuk hidup. Mama saya bilang begini, tenang. Kalau untuk itu kan kamu udah tahu, mama ini untuk apapun kalian mama kasih. Apapun yang kalian butuhkan mama lakukan. Nah waktu itu mama saya ngutang. Saya ingat sekali waktu saya kuliah saya deal oke, saya ke Jogja, saya akan kuliah, nggak tahu kampusnya di mana. Yang penting ke Jogja. Ya, dan akhirnya memang teman-teman kalau nanya, Teddy kuliah di mana? Jogja. Tapi mereka tidak pernah tahu kampus saya. Dan itu kampusnya luar biasa. Itu melahirkan generasi, waduh. Itu kalau saya bilang, saya kalau nggak dengar cerita Pak Abdi, saya nggak dengar cerita Pak Nursam, saya langsung bilang, iya ya kok kenapa dulu saya itu nggak sadar kalau itu SD gitu. Mirip SD, jadi saya itu kan ke UII. UII bagus nggak kampusnya? Wih, saya langsung bilang keren banget ini. Terus saya ke mana lagi? UMY, saya lihat, wih megah banget. Pas kampus saya ini, biasa banget. Oke. Yang bikin saya ACC kuliah di situ kenapa? Uang kuliahnya murah banget. Orang kan masuknya 12 juta, 13 juta. 2 juta masuk. Saya langsung bilang, ini dia kampus yang saya idam-idamkan. Ini kampusnya. Ya. Kalau saya waktu itu uangnya banyak, saya nggak ketemu Pak Abdi. Saya ketemu, mungkin saya udah jadi mahasiswa UII kan. Tapi ya karena memang kondisi keuangan waktu itu lagi offside. Jadi
Mau nggak mau dia masuk di kampus yang mewah itulah. Ya, mewah untuk membangun masa depan. Ya, fenomenal itu, nanti saya ceritakan kampusnya. Ya, oke. Jadi singkat cerita, saya kuliah. Nah, berangkat dari Pekanbaru, itu perjalanan saya darat ya, naik bus ya. Naik bus kemudian ke Jakarta, dari Jakarta estafet naik kereta api. Itu saya nggak tahu ATM, saya nggak tahu yang namanya tabungan. Yang saya tahu mama saya kasih uang 2 juta masukin kaos kaki. Ya, itu uang saya pegang pertama kali, dan itu saya megang uang, wah banyak banget nih. Dah, saya kuliah, pas semester 3 saya baru tahu ternyata uang yang saya bawa itu adalah pinjaman mama saya. Waktu itu mama saya ngutang. Dan itu menyelesaikan utangnya aja mama saya harus 2 tahun nyicil. Saya baru tahu itu setelah saya semester 4 lah. Semester 4 saya kuliah, saya baru tahu mama saya bilang, mama kayaknya udah gak sanggup lagi biaya kamu kuliah, mungkin kamu harus pulang. Nah, waktu itu saya bilang, wah enggak mah, gak bisa mah, saya gak usah pulang, saya tetap aja di sini. Nanti untuk urusan makan segala macam pandai-pandai saya. Nah, waktu semester 4 lah saya ketemu dengan bisnis ini. Tapi sebelum perjalanan saya ketemu bisnis ini, saya kuliah. Itu waktu pertama kali saya kuliah, saya numpang sama Om. Saya ingat sekali, saya numpang sama Om, saya sampai di Jogja, saya numpang sama Om. Dan waktu saya tinggal sama Om, itu yang saya ngerasa kayak seperti, aduh kayaknya saya gak bisa, ini harus tinggal sama keluarga yang saya harus bekerja, yang saya waktu itu seperti pembantu. Kenapa? Karena namanya tinggal, kita nggak bayar makan, kita nggak bayar uang kos, kan tentu kita harus pandai-pandai mencari istilahnya pandai berbalas budi lah ya. Jadi di rumah itu kalau piring kotor yang nyuci saya. Padahal om saya punya anak 2, udah besar-besar juga. Terus kemudian kamar mandinya setiap minggu saya nyuci, yang berosin. Dan waktu itu saya berpikir, gila kok kenapa saya harus begini? Nggak terimanya kenapa? Karena saya ngerasa kayak seperti kayak ini susahnya keterlaluan gitu loh. Nah, waktu itu nenek saya bilang, Dad, daripada kamu di situ kayak pembantu, karena kebetulan waktu itu ada nenek saya, daripada kamu kerja-kerja begini mending kamu kos. Saya langsung tanya, Nek, saya kosnya gimana? Tenang, nanti nenek yang bayar. Merdeka saya bilang, oke siap. Ya, ini ceritanya, saya tinggal dengan Om, kemudian saya kos lah. Kos saya itu daerah Gedong Kuning. Ya, di dekat JEC sana saya ngekos. Itu 75.000 sebulan. Murah apa mahal? Hah? Tahun 2002, 75.000. Mahal? Biasa itu Bapak Ibu, itu kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Itu kos saya, saking saya itu malu dengan kos saya, 75.000 itu ya. Saking saya malu dengan teman saya kalau datang itu gak pernah satupun teman kalau mau belajar. Pak, saya kuliah loh, saya kuliah main juga, saya juga ya kayak Anda kalau bolos-bolos, saya juga kadang kuliah itu juga kadang benar kadang enggak gitu. Tapi Pak, IP saya itu kalau di STTL, di kampus saya yang tercinta itu, kalau nyari kan biasanya kalau ada pengumuman mid semester gitu ya, semester, gak usah cari saya nama saya gak usah cari paling bawah, atas. Teddy Setiawan. Jadi kalau saya ngeliat nilai itu, saya dah kalau misalnya saya ngeliat, Teddy Setiawan 3,75. Karena itu yang saya cuma punya. Harta enggak punya kan, kepintaran juga kan. Nah, jadi dari situ karena IP saya di kelas paling tinggi, kan teman-teman mau ngajak saya belajar kelompok. Ted, belajar kelompok, jangan, ibu kos gua galak. Saya nolak, kan laki-laki kalau misalnya ibu kos galak, apa urusannya? Kan gak ada urusan kan? Tapi karena saya gak mau teman saya ke kos, saya bilang ibu kos saya galak. Padahal Pak, itu di dalam kos saya, itu ada lemari. Mungkin Anda juga kan ada lemari ya. Cuman lemari saya itu yang lemari rakit pakai besi itu loh. Kalau belinya itu di daerah mana? Malioboro itu, aduh saya lupa namanya. Liman. Itu lemari yang dirakit besi, kemudian ditutup plastik itu, tahu gak? Yang harganya itu berapa puluh ribu waktu itu ya. Jadi saya beli lemari itu karena baju banyak, buku banyak, itu lemari baru seminggu miring begini Pak. Kebayang gak kalau kita misalnya bawa teman ke kos? Harga diri saya berantakan. Ya terganggu pribadi saya gitu. Nah terus kan kos saya ini panas. Jadi saya itu gak punya kipas angin. Ada kos-kosan sepupu saya. Itu dia punya komputer, komputernya baru diperbaiki. Terus dikeluarkanlah ada satu alat yang bagus. Kipasnya itu loh. Tahu gak kipasnya ya? Gitu ya, biar gak panas katanya ya.
Jadi itu nggak dipakai. Saya tanya, kenapa lu nggak pakai? Iya, karena ini hard disk ya. Hard disk ya itu ya, yang gede itu. Ini dibuka, jadi nggak perlu lagi pakai kipas angin. Terus ini pakai? Enggak. Oh, saya pinjam. Eksperimen lah. AC, DC gabungkan, hidup. Kipas angin. Oh ya, saya pakai kipas angin itu Pak. Itu kalau misalnya panasnya di kepala, leher, taruh. Ya, panasnya di bawah, taruh. Kebayang ya. Dan justru itu yang membuat saya makin gak pede kalau teman saya ke kos. Cuman itu aja. Jadi saya kalau mereka bilang belajar kelompok, di rumah kamu aja, jangan di kos saya. Ih, ngeri bu kosnya, ngeri. Padahal itu kondisi tragis kos saya. Nah, jadi kan waktu kuliah saya gak punya motor. Apa yang saya lakukan? Kembali lagi ke SMA. Tahu? Jadi saya carilah, jelas yang saya cari paling cantik dong. Ya. Wah, ada nih yang cantik nih. Saya lihat bawaannya apa? Motor mantap. Hari Senin Shogun, hari Selasa Astrea Grand. Mantap ini. Nah, ya saya dekatin Pak. Saya dekatin terus kemudian akhirnya ya kita mulailah tidak pacaran karena dia punya pacar. Jadi kita nggak pacaran, dia punya pacar. Tapi saya siap jadi antar jemput dia sekolah ke kampus. Ted, bawa aja motor nanti kalau misalnya kuliah jemput ya. Oh iya siap. Nah pacarnya di Jakarta waktu itu. Ya. Saya nggak merusak hubungan orang. Bukan orang ketiga. Tapi waktu itu dia lagi punya masalah dengan pacarnya. Saya jadi apa? Penasehat. Mencoba mengharmoniskan hubungan mereka. Ya, terus dia curhat lah, wah ini gimana pacarku udah gak perhatian dan segala macam bla bla bla. Saya bilang sabar, itu resiko jarak jauh. Teddy, aku nih mau curhat. Kamu ada waktu gak? Aduh sebenarnya ini ada yang mau dikerjain tapi gak apa-apa deh. Makan gratis, masa gak mau? Ya makan malam. Ya. Teman-teman harus pintar lah sedikit. Ya, jangan belajar aja gitu ya. Jadi juga mengimbangi hidup di Jogja yang penuh dengan kekurangan ini harus pandai. Oke, jadi akhirnya Pak, saya dibilang begini dengan dia. Karena dia nyaman mungkin karena saya waktu itu kalau belajar saya bisa ajarin dia. Terus kemudian kalau dia curhat masalah cowok saya dengerin. Dia bilang pakai motor ini. Dikasih motor saya Pak. Saya bilang terus gimana? Pokoknya kuliah jemput pulang antar. Siap. Ini uang bensin bulanan. Siap. Ya. Nah, singkat cerita di kuliah itu saya sudah tidak lagi mengalami kekurangan uang. Alhamdulillah ada IMF. Ya. Yang kedua, saya ke kampus nggak jalan kaki. Alhamdulillah ada motor. Nah, singkat cerita, saya waktu semester 4 mau ke 5, mama saya bilang, kamu udah nggak perlu lagi kuliah di Jogja, kamu pulang. Kenapa? Karena mama udah gak bisa lagi biaya kamu kuliah. Saya bilang jangan mah, saya harus lanjutkan karena malu saya kalau pulang dengan teman-teman. Dan mama saya bilang, mama gak bisa ngirim gimana? Saya bilang tenang, saya akan coba berusaha mandiri. Nah disitulah Tuhan memberi satu jawaban. Saya didatangi oleh seseorang yang awalnya saya sudah kenal sekali bisnis ini dan saya antipati dengan bisnis ini. Saya sempat bilang ini bisnis gila, ini bisnis penipuan tingkat besar. Ini bisnis yang menguras orang miskin jadi miskin. Gila Pak, saking pintarnya IP saya 3,75 loh. Sampai teman saya ada yang waktu itu lagi berjuang serius, saya suruh bilang, ngapain kamu nggak usah jalankan lagi. Kenapa? Ini bisnis penipuan, udah. Teman saya ada satu angkatan dengan saya yang join, kemudian berhenti. Teman saya ini ketemu dengan saya di Stokis pas saya baru mau join. Ketemu dengan dia. Dia saya suruh berhenti dan waktu itu dia memutuskan berhenti karena dia bilang memang iya bisnis ini kayaknya nggak bisa dijalankan semua orang, kayaknya benar kamu bilang. Ketemu saya di Stokis. Dia waktu itu memutuskan berhenti, saya memutuskan jalan. Nah jadi pas saya positif, saya udah join resmi sebagai distributor Tiansi pakai kartu, saya presentasi. Saya tanya dengan upline saya, Bang bagaimana cara presentasinya? Dia bilang cuma satu, sampai sekarang saya ingat sekali. Yang penting semangat. Tapi apa yang mau diceritain? Apa yang kau lihat? Oh iya siap. Iya zaman dulu begitu. Karena kita dapat bukunya fotokopian semua dulu Bapak Ibu. Kalau sekarang kan brosur warna, betul nggak?
Anda dapat flip chart, Anda bisa masukin di download di laptop. Kami dulu boro-boro laptop Pak. Nggak kenal kami kalau lihat laptop itu kayak barang mewah gitu loh. Kayak anjing kelaparan lihat. Jadi apa yang saya bilang? Yang penting semangat. Oke, siap. Saya datang ke kampus berharap semua orang join. Kan sama kayak Anda kan, kalau udah join itu berharap orang join. Saya ketemu teman dekat saya main bola, namanya Ekel, anak Manokwari dari Papua. Saya panggil dia. Kel, bisnis bagus. Apa bisnis kau? Bahasa Papua kita. Apa bisnismu gitu kan? Ini bisnis luar biasa Kel. Kau dengar ya, pokoknya kalau bagus kau ngangguk. Siap. Saya keluarin kertas, keluarin pena. Ini perusahaan Tiansi luar biasa, besar sekali. Ini kalau ketemu bulat, kurang lebih 500 lah. Salah Pak. Jadi bonus yang saya ucapin juga salah. Terus kemudian datang dia, saya tanya. Jadi presentasi saya itu salah. Ini orang terkaya nomor 1 di dunia lah saya bilang pemiliknya. Terus kemudian produknya yang mati bisa hidup lah saya bilang. Koma mau ini, hidup lah pokoknya. Terlalu lebay karena semangat. Ya jadi karena saya kan dengar kata upline saya. Yang penting apa? Semangat. Dia Pak. Nah, itu saya ngomong Pak. Air muncrat. Jadi kertas tadi yang saya sudah siapkan. Itu gak ada tulisan sama sekali. Itu ludah saya semua isinya. Saya tanya dengan dia. Kel, bagus. Join. Nggak ada duit. Oke. Yang penting bagus kan? Bagus. Jalan lagi saya Pak. Presentasi lagi saya. Saya datang. Jadi dulu kan saya ada motor. Pas saya join Tiansi motornya ditarik Pak. Kenapa? Karena saya jalankan Tiansi ini terlalu serius. Akhirnya lupa antar jemput tadi Pak. Akhirnya motor ditarik Pak. Jadi kembali lagi ke dasar. Harus jalan kaki. Ada yang ngalamin gak jalankan Tiansi jalan kaki? Ada gak naik bus turun bus, naik angkot turun angkot? Ada gak? Tenang Pak. Itu akan jadi cerita Anda berikutnya di panggung Vision Seminar. Ya. Jadi saya waktu itu presentasi saya itu saya ingat sekali waktu bergabung itu Bapak Ibu. Saya presentasi dari pagi selesai kuliah sampai malam jam 2 jam 3. Karena apa? Selalu rutin kita ngumpul di kosnya Pak Abdi. Jam 2 jam 3 malam kita ngumpul di tempatnya Pak Abdi. Untuk dapat motivasi. Jadi saya presentasi itu udah gak pernah ngitung berapa banyak. Kalau zaman sekarang mah orang kerja baru 2 kali aja udah rasa kayak kerja 20 tahun. Saya dulu Pak sampai lupa. Sampai lupa yang nolak, lupa yang ngejek. Ditanya dengan upline saya, kok udah berapa kali presentasi? Gak tahu, udah banyak sekali. Kalau sekarang Anda mau sukses Pak, jangan pernah berhitung. Kenapa? Karena biar Tuhan kasih hitungan yang gak masuk ke logika Anda kalau Anda ikhlas berjuang. Iya. Jadi prinsip saya ketemu siapapun saya presentasi. Yang penting semangat. Ya, terus kemudian saya presentasi lagi teman-teman. Kan lapar Pak. Ini saya itu Pak kalau ke pertemuan lebih penting beli tiket pertemuan daripada makan dulu. Kenapa? Kalau saya nggak datang ke pertemuan positif Tiansi begini Pak, rasanya itu dunia saya nggak seimbang. Kalau Anda kan nggak ada duit. Kalau saya dulu Pak, antara makan sama tiket pertemuan lebih baik beli tiket pertemuan. Nah, lapar kan? Karena duit udah beli tiket. Gimana caranya biar saya tetap makan? Saya telepon lah, waktu itu bukan telepon, SMS waktu itu. Jadi saya dibelikan handphone waktu itu sama nenek. Nah itu saya pakai untuk buat janji. Kamu di kos gak? Atau dulu zamannya pernah ngomong-ngomong singkat, ada di kos gak? Matian. Itu gak kena pulsa. Pernah gak ngalamin seperti itu? Berarti Anda hidup di zaman saya. Sudah makan belum? Mati. Selamat malam, mati. Jadi begitu, saya hanya dengar. Nah jadi singkat cerita, saya makan gak mungkin masuk di kos cowok. Karena kos cowok itu Pak, yang ada hanya sampah dan mungkin pakaian kotor. Tapi kalau di kos cewek, makanan. Siapa ya yang agak-agak mungkin gak usah lah dia join, gak apa-apa yang penting makanannya ada. Nah saya ingat ada anak Kalimantan, saya telepon dia, ada di kos? Ada, saya main ke kos ya, oke. Udah saya datang Pak, saya mau presentasi nih. Ini ada bisnis bagus, kok cukup dengar aja ya. Terus dia bilang, bisnis apa? Pokoknya kau dengar aja. Ya tunggu dulu, dia siapin makanan. Sip, minum. Habis itu snack-snacknya dia. Saya bilang jangan repot-repot. Apa yang ada keluarin. Ya,
Enggak apa-apa lah, masa tamu datang, oh iya ada, saya makan dulu sebentar kan. Boleh saya presentasi? Boleh saya presentasi. Saya nggak bisa, saya perempuannya. Nggak apa-apa, saya kan hanya ceritakan. Tapi makanan yang disajikannya hampir separuh-separuh habis semua Bapak. Ya, oke, amunisi penuh. Saatnya bertarung sesungguhnya. Kan tadi cuma makan, oke. Baik ya, terima kasih. Oke, saya datanglah ke kos kawan-kawan saya dari Pekanbaru. Ada yang anak Pekanbaru nggak di sini? Nih, harus bawa sejarah Pekanbaru berikutnya bro. Siap berjuang nggak? Weh, asal jempol jangan begini besok ya. Oke ya, saya doain ya. Oke, jadi saya masuklah ke asrama teman-teman saya Pekanbaru. Saya udah presentasi banyak Pak. Jadi saya udah presentasi itu mungkin belasan. Terus ditanya sama upline saya, kau presentasi udah ada belum? Sudah. Gimana? Positif semua. Udah ada yang join? Nggak ada duit semua. Kenapa kau presentasi terus? Coba kau tanya lagi kapan joinnya mereka. Saya langsung bilang begini, aduh saya udah lupa siapa-siapa yang saya presentasi. Ya udah, ini saya mau presentasi yang berikutnya aja. Saya presentasilah asrama Pekanbaru, anak-anak kos-kos Pekanbaru. Saya datanglah teman saya. Saya bilang dengan dia, bro, dia lagi main game, saya ingat sekali tuh. Dia lagi main game waktu itu zaman-zaman game-game judi begitu Pak. Saya tanya dengan dia, saya ada bisnis bagus. Ted, aku gak ada waktu, sibuk. Sibuk depan komputer itu Pak, rasa saya bilang kurang ajar nih orang, sibuk apa. Saya mau presentasi kau bisnis, kau matikan dulu mainanmu biar saya presentasi. Tidak Ted, lagi nanggung. Wah, saya duduklah depan komputernya Pak. Kau dengarkan dulu ini bisnis. Wah pokoknya saya buka. Dia bilang begini, Ted, kalau kau mau nipu, ada tuh yang culun di belakang lagi cuci piring. Ya, itu anak bisa kau pokoknya kau bilang apa aja itu ngangguk-ngangguk dia itu. Kau bilang aja sama-sama Pekanbaru pasti dia join. Siapa namanya? Rahmat. Oh iya, kayaknya sesuai, mudah-mudahan ya Rahmat buat saya. Saya datang ke dia. Mat dari Pekanbaru? Iya, kamu dari mana? Ngobrol lah kita Pak, akrab seketika. Mat, sebenarnya aku lagi mau nawarin bisnis. Bisnis apa? Tiansi. Wah itu kemarin di Bandung saya udah dapet. Tapi yang ngajak saya udah gak datang-datang lagi. Kok positif Pak? Positif. Mau join? Join, aku butuh produknya. Pak join waktu itu dan besoknya langsung ke ATM. Langsung saya bilang begini, luar biasa. Memang rahmat Tuhan itu melebihi dari yang saya bayangkan. Ya. Jadi Anda nggak usah permasalahkan berapa banyak yang nolak Pak. Karena Tuhan sudah menyediakan kartu as Anda di depan mata. Iya. Kegagalan terjelek dari seseorang adalah di saat dia memutuskan untuk mengangkat handuk dari pertarungan. Tapi kemenangan mulia dari seseorang adalah di saat dia jatuh, dia bangkit 1 kali lebih banyak dari kejatuhannya dia. Jadi waktu saya dapat rahmat, terus Rahmat bilang begini, iya besok ke stokis. Dalam hati saya, coba kalau semua orang begini. Iya kan? Nah terus dia tanya, gimana bisnismu? Wih mau berkembang besar, mat. Padahal yang pertama join. Bonusmu gimana bonusmu? Hampir jutaan. Padahal dia itulah bonus saya pertama. Ya, wih udah banyak grupmu ya. Oke, nah ada pertemuan lagi. Yuk Mat kita ke pertemuan. Saya gak punya motor, Rahmat punya motor. Akhirnya Rahmat ini membawa 2 keberkahan. Pertama, dia join akhirnya saya dapat bonus. Yang kedua, dia join saya gak punya motor, dia yang jemput saya naik motor terus. Jadi 2 rahmat yang saya dapatkan. Ya kan? Tadi nggak motor udah ditarik, dengan Rahmat saya dapat motor. Jadi pergilah kita ke pertemuan. Terus dia nanya, Ted, kan kau udah berkembang, grupmu kan udah banyak. Mana grupmu yang lain? Mat, kaulah yang pertama. Rahmat bilang, ya ampun, mau nggak mau kan udah join kan? Oke Mat, saatnya kita berjuang. Siap. Wah, untuk Rahmat orangnya positif Pak. Iya, dia diketok sedikit, ya jalan, ketok lagi jalan gitu kan. Tapi beliau sekarang peringkatnya bronze line dan sekarang ada di Bandung Bapak Ibu sekalian ya. Downline pertama ya. Nah terus apa yang saya lakukan setelah saya ketemu Rahmat? Apakah saya berhenti presentasi? Enggak, saya presentasi Pak. Anda mungkin pernah ngalamin masuk ke kamar kos, terus tiba-tiba ibu kos ngusir. Pernah ngalamin nggak? Saya ngalamin tuh, terus dikejar anjing, saya ngalamin tuh Pak. Jadi baru saya presentasi karena saya mungkin cowok, saya presentasi dan kemudian ibu kosnya nggak suka ngelihat saya ini ngomong-ngomong bisnis.
Ih, anjingnya dilepas Pak. Namanya orang asing pasti menggonggong kan? Saya bilang, itu jauhkan saya bilang. Enggak bisa, itu harus ibu kosnya. Saya lihat, bu. Ibunya bilang begini, ini kos cewek Mas. Oh ya bu. Jadi anjing itu, saya bilang, kurang ajar ini ibu. Bukannya ngamanin anjing malah saya diusir. Jadi untungnya waktu itu saya enggak lari. Kalau lari, kejar-kejaran sama anjingnya Bapak Ibu. Saya ngalamin itu. Terus saya pernah juga ngalamin. Saya presentasi, jadi satu kelas saya itu udah tahu saya Tiansi. Udah negatifnya luar biasa dan kebetulan waktu itu saya jadi ada jenderal sama jenderal angkatan ya kalau nggak salah ya namanya Pak Abdi ya. Ada ya. Nah saya termasuk yang ya di kampus itu termasuk yang didengar lah. Jadi saya waktu itu dikategorikan jenderal apapun keputusan dan apapun yang mau dikerjakan angkatan saya lah orang yang bisa dibilang masuk perhitungan lah di angkatan itu. Saya ini Bapak Ibu orangnya gampang bergaul. Semenjak join Tiansi, saya kalau masuk kampus 5 menit aja mereka, hilang satu-satu. Jadi udah kayak virus saya Pak di Tiansi. Jadi mereka itu ketemu saya kayak hati-hati dengan Teddy. Jadi kan saya penasaran kok kenapa Tiansi ini menjauhkan saya dari teman-teman saya. Jadi mereka rupanya udah gosip kiri kanan Pak. Teddy itu nanti kalau misalnya dia baik-baik pasti ada maksud, pasti nanti Tiansi segala macam. Jadi nama saya udah cacat lah di angkatan. Ada yang ngalamin gak? Sampai orang lihat Anda alergi? Itu sedikit lagi diamond di depan mata itu. Iya. Nah, jadi saya itu udah tahu teman saya kan alergi semua. Kendala saya kalau pertemuan saya nggak punya motor. Tapi kan saya harus ngundang orang ke pertemuan, betul nggak? Saya cari orang yang paling anti dengan saya, yang dia punya motor. Saya sengaja datang, bukan ngundang. Saya cuma kasih dia 2 pilihan. Kau mau pinjamkan saya motormu atau saya presentasi. Dia pilih apa? Kau bawa aja lah motorku. Siap berangkat. Jadi setiap saya butuh motor, saya sudah tahu orang-orang mana yang saya harus datangin. Jadi saya datang ke pertemuan itu gak sendiri Bapak Ibu. Saya dulu satu motor bisa jemput 5-6 orang. Saya antar jemput. Jadi saya dulu memang bertarungnya gila. Bukan gak ada motor saya berjuangnya lemah, enggak. 1000 cara saya pakai Pak. Hidup udah kismin. Enggak ada pilihan. Ya hidup udah istilahnya kalau nggak berjuang apalagi yang mau ditunjukkan dalam kehidupan. Jadi saya datang ke pertemuan ngambil tiket, pokoknya mau makan mau enggak yang penting saya ambil tiket, yang penting saya bawa teman banyak ke pertemuan. Jadi dulu saya memang benar-benar bangun bisnis ini percaya dengan pertemuan. Ketemulah dengan orang kedua yang join dari sekian banyak orang saya presentasi, ketemu yang kedua ini namanya Erna, orang Aceh. Saya presentasi dia, waktu itu saya datang ke kos tempat saya pertama tinggal di rumah Om. Jadi di belakang itu ada kos-kosan. Nah di situ ada yang namanya Bu Erna dari Aceh. Saya undang dia ke pertemuan. Datang dia ke pertemuan. Join langsung bintang 3. Gak bintang 2. Langsung 2 jutaan. Saya langsung bilang Alhamdulillah. Jadi lupa saya dengan yang nolak-nolak. Karena ini join kan. Besoknya Pak dia datang ke pertemuan. Bawa taksi, bertaksi-taksi. Saya langsung bilang gila ini pejuang. Terus kemudian pernah satu kali dia bawa bis. Bis jalur itu Pak. Dia bawa ini saya bilang orang-orang mana yang diangkut sama dia. Ya. Dulu Pak Abdi ya mungkin kalau ingat zaman dulu. Saya itu kalau pertemuan selalu yang paling sedikit circle-nya. Jadi kalau Pak Abdi itu kan nanti di circle yang ramai-ramai. Dalam hati saya kapan grup saya circle begitu. Nah tiba-tiba dengan Rahmat tadi dan Erna. Akhirnya circle saya mulai banyak. Pak Abdi mulai ngisi di sana. Wah dalam hati saya. Kalau berprestasi itu berarti kita diperhatikan. Nah yang kedua yang saya pelajari adalah selain semangat dan antusias, kita harus menunjukkan prestasi agar kita juga lebih gampang suksesnya dan dibantu oleh upline. Jadi bagi teman-teman sekarang jangan bergantungan dengan upline. Justru Anda berprestasilah biar upline membantu Anda dengan ikhlas nantinya. Ya itu yang paling penting. Nah ini waktu saya kenal Tiansi pertama, ya rambut masih gondrong, datang ke pertemuan, diajarkan sikap yang baik, diajarkan bagaimana positif. Jadi Bapak Ibu kalau Anda cuma hanya ngelihat MLM ini hanya segi materi, Anda cuma ngelihat MLM ini hanya dari segi mencari orang dapat untung, no. Teddy Setiawan berubah itu karena saya banyak belajar dari Tiansi dan support system kita One Vision Bapak Ibu sekalian. Ya, nih lihat nih saya, ini saya waktu itu masih bintang 5. Anting masih pakai. Kalau saya datang ke pertemuan buka anting. Kalau keluar pertemuan pakai anting.
Masih begitu saya. Tiba-tiba adalah meeting. Meeting itu dibilang begini, kalau Anda mau sukses jangan berpenampilan seperti orang menjual narkoba. Mana ada yang percaya dengan Anda kalau rambut gondrong semua. Jadi isi kos ini kos Pak Abdi, di mana Pak Abdi tinggal, kami biasa ngumpul sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Ini isinya gondrong semua Pak. Jadi orang kalau lewat itu mungkin antara bisnis benar apa narkoba ini. Sampai begitulah kami mengawali bisnis ini, karena kami semua anak teknik. Jadi penampilan kami memang jauh dari yang namanya profesional. Nih, change your mind, change your life. Jadi di saat Anda berani untuk mengambil hal yang positif, maka Anda akan mendapatkan hidup yang positif Bapak Ibu sekalian. Enggak sekarang, tapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan. Anda mau enggak mau, karena Anda berpikiran positif, Anda akan punya kehidupan yang positif. Nah ini yang kita lihat ya. Luar biasa ini yang saya dapatkan. Jadi kalau Anda bilang dan alergi dengan MLM, tunggu dulu Bapak Ibu. Tunggu dulu. Karena Anda harus menyelami dan baru bisa menilai apakah ini negatif, apakah ini jelek atau enggak. Tapi ini bisnis yang berubah hidup saya dari nol. Ya, saya berproses, kemudian saya ingat sekali karena saya Pekanbaru, kan biasanya ada liburan tuh. Kalau liburan semester kan pulang, biasanya pulang ya. Nah, saya ingat waktu itu saya ngomong sama Pak Abdi, waktu itu saya masih bintang 2. Saya ngomong dengan Pak Abdi, saya mau pulang ke Pekanbaru. Pak Abdi cuma bilang begini, Ted, kalau kau bisa ngembangkan Pekanbaru, waktu itu di-challenge-kan reward handphone. Saya akan kasih handphone. Wah, saya dulu Pak, hobi saya di Tiansi, terima bonus, beli yang namanya koran handphone itu loh. Koran apa sih namanya, saya lupa. Seluler, itu kan macam-macam handphone, ya, jual beli yang bagus, second ada semua. Jadi Pak, itu di kos saya, itu banyak sekali majalah handphone. Karena impian saya waktu itu memang punya handphone. Karena memang saya nggak pernah punya handphone, ya handphone saya yang dikasih nenek saya yang kalau bunyi, pokoknya itu sekampung bisa dengar. Dan itu gedenya bukan main, ya. Nah jadi waktu karena saya udah di bisnis yang bagus, saya berharap HP-nya bagus dong. Nah Pak Abdi bilang, kalau kau pulang ke Pekanbaru, tembus omset sekian, saya akan kasih kau handphone. Pulanglah saya ke Pekanbaru Bapak Ibu sekalian. Saya pulang ke Pekanbaru ngembangkan Tiansi. Itu bintang berapa? Saya waktu itu bintang 2. Kalau nutup udah bintang 5 sebenarnya. Tapi memang karena gak ada duit, mau nutupnya gak ada. Jadi akhirnya saya waktu itu ke Pekanbaru masih bintang 2. Masih awal banget saya. Saya pulang ke Pekanbaru, saya presentasi, sampai kejadian saya itu gak dibukakan pintu sama ibu saya. Ada gak yang ngalami sekarang gak direstui sama orang tua? Padahal saya pengen sekali membahagiakan ibu saya. Nah ibu saya itu Pak, dia bilang, kau ngapain kuliah jauh-jauh, jalankan bisnis sama seperti bisnis C awalnya, ujungnya I itu loh. Banyak orang yang katanya sukses tapi mana? Gak ada sukses, pokoknya dia ceramain saya. Pokoknya mama gak mau kau jalankan itu. Padahal saya pulang mau jalankan Tiansi di situ. Dan apa yang saya lakukan Pak? Saya pulang sampai larut malam, saya tunggu, saya benar-benar tunggu kayak suasana itu rumah tenang, baru saya buka pintu. Masuk, ibu saya nanya, kamu dari mana? Dari tempat teman. Masih jalankan Tiansi, saya masih pakai ransel waktu itu. Jadi pakai ransel di dalam itu isi Tiansi semua. Iya mah, saya mau jalan, mudah-mudahan bisa sukses. Nah mama saya waktu itu cuma ngomong begini, Ted, mama gak setuju, tapi kalau kau yakin, jalanilah, mudah-mudahan kau sukses. Begitu saya dapat restu begitu Pak, pagi saya bangun pagi itu dari jam 7, saya udah presentasi sampai malam jam 1, jam 2, saya presentasi. Dan akibatnya apa? Upline saya tadi yang ngajak saya pertama ke pertemuan, itu status masih bintang 5 nih. Saya tanya dia, kok bisa bonus abang besar? Oh iya, bisnis abang bagus. Padahal saya baru tahu Pak, kalau bintang 2 ketemu bintang 5, di bawah ini omsetnya banyak, otomatis kan selisih dapatnya banyak. Jadi itu semua dari omset saya yang besar ke dia Pak. Saya dapat ya lumayan lah ditraktir makan Padang. Terus dia bilang begini, Ted, kau tutuplah duit 1,5 juta. Saya bilang gimana 1,5 juta saya mau nutup. Karena kalau saya nutup, saya langsung bintang 5, gak pakai bintang 3, gak pakai bintang 4 waktu itu. Ini zaman lama ya, yang marketing plan lama. Nah mama saya nelpon, Ted ini ada uang, kau lanjutin aja kuliahmu, bayar uang semestermu. Saya bilang, ma gak usah, kalau mama mau pinjamin saya 1,5. Saya mau Tiansi, jalankan Tiansi. Mama langsung bilang begini, ini mama minjam loh. Pinjamin aja mah, mungkin dalam berapa bulan saya ganti. Dipinjamin lah sama mama saya, disitulah saya nutup. Begitu saya nutup, saya jadi bintang 5 Pak.
jadi bintang 5 dan di Jogja di pertemuannya Pak Abdi saya pernah dapat gelar the best apa gitu, the best kelebaran, the best omset, wah pokoknya macam-macam lah saya dapat. Karena apa? Saya ini tipikal orang kalau udah ngeliat orang berkembang saya panas Pak. Pokoknya jangan dia, saya, kalau enggak imbang deh gitu. Iya, karena Pak Abdi itu pernah bikin pertemuan, saya pernah di panggung, itu sampai kalau dulu zamannya ada pin-pinnya banyak sekali Pak. Karena dulu saya cuman berpikir begini, kalau saya berprestasi maka upline akan lebih suka dengan saya. Dan yang kedua, kalau saya berprestasi saya akan lebih gampang suksesnya. Makanya di Jogja dulu saya pernah nge-MC di bintang 7, saya ngisi pembicara itu di bintang 7. Saya ngisi pembicara di seluruh Indonesia udah mulai dari bintang 7. Dulu namanya exclusive meeting. Karena memang dari dulu saya itu pengen gimana caranya saya benar-benar bisa dilihat orang. Dan saya ini memang benar-benar bisa sukses. Jadi nggak ada saya namanya alasan yang saya bilang kalau misalnya nggak punya motor saya harus jalankan Tiansi pelan-pelan saja. Enggak. Saya nggak pernah punya, jadi saya punya motor itu Pak, beli motor itu bukan untuk saya belikan untuk ibu saya. Karena impian saya memang lebih gedenya ke ibu. Jadi saya lebih baik jalan kaki di Jogja, pinjam-pinjam motor daripada saya harus naik motor, ibu saya nggak naik motor, naik angkot turun angkot. Jadi saya itu dapat bonus 2 ya, saya waktu itu dapat bonus beli motor untuk ibu, kemudian saya dapat bonus lagi di bintang 8, bintang 7 ke 8 ya, saya punya mobil itu juga untuk ibu. Karena apa? Saya parkir di Pekanbaru, karena saya di Jogja. Jadi benar-benar saya berjuang di bisnis ini hanya pengen nunjukin kalau saya ini pengen mewujudkan impian saya yang dari awal, saya pengen mengubah kehidupan keluarga kami. Dari seorang anak yatim gak pernah punya rumah, jangankan sepeda, jangankan motor, ban sepeda gak pernah punya. Apa yang saya lewati Pak di bisnis ini Pak? Saya pernah dengan Pak Abdi itu ke Sumbawa, ke daerah Taliwang. Itu 33 jam naik bis. Kami berangkat pakai baju putih, sampai di sana baju kami coklat Pak. Pernah ngalami dengan Pak Abdi. Kami pernah tinggal di kamar hotel yang itu kecoa di dalam, yang itu pakai ember. Pokoknya Pak Abdi kalau cerita ember segala macam saya yakin terobsesi dari situ tuh. Ya pakai ember susu gitu. Jadi saya pernah dengan Pak Abdi itu datang ke Grand OP, itu kita pakai kuda, pakai apa? Kalau orang kan dijemput pakai mobil gitu ya. Ini kita pakai tuk tak gitu Pak. Pembicara Pak. Pembicara berdua datang ke pertemuan itu. Yang kita ajak ngobrol petani semua Pak. Dan Pak Abdi bilang begini, Ted, aku gak mau lagi lah ke sini. 33 jam nyebrang 3 pulau. Dari Banyuwangi nyebrang ke Bali. Dari Bali nyebrang ke Lombok. Dari Lombok nyebrang lagi ke Sumbawa. Pak Abdi bilang, lanjutkan perjuangan. Saya tempuh Pak. Saya jalankan bisnis ini waktu itu usia masih baru mau masuk 20 tahun saya jalankan bisnis ini dan saya berjuang itu benar-benar sepenuh hati. Jadi nggak ada lagi saya lihat jarak, saya nggak ada lagi kalau sini ke Solo mah udah biasa naik motor kehujanan pulang subuh kehujanan dari Solo sampai ke Jogja hujan sampai subuh-subuh saya turun dari motor udah nggak bisa bergerak karena apa udah kedinginannya luar biasa. Saya ngalamin. Ya, apalagi yang saya nggak alamin. Kalau mungkin Bapak Ibu bilang penghinaan, saya udah dihina banyak teman Pak. Saya diledekin teman, saya sampai dibisik-bisikin, saya sampai dibilang kayak seperti orang paling berbahaya di antara mereka. Saya ngalamin hal seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu jalankan Tiansi masih normal-normal aja, Anda ngomong Tiansi masih malunya luar biasa, saya bilang dengan Anda, mohon maaf. Kalau Anda mau sukses di Tiansi, Anda nggak akan pernah sukses. Tapi kalau Anda datang ke pertemuan ini dan Anda melihat Tiansi adalah kendaraan bisa merubah hidup Anda, keluar dari ruangan ini Bapak Ibu, tegakkan dada Anda, angkat kepala Anda, ceritakan ke banyak orang. Tiansi bisa memberikan solusi terbaik buat kehidupan mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu, di event hari ini pun saya juga tidak pernah melupakan perjalanan saya ini tidak lepas dari pengaruh orang yang bagi saya adalah tinta emas selain keluarga saya. Orang ini adalah orang yang selalu memberikan spirit impian saya, yang selalu di saat saya jatuh di bisnis ini selalu mengingatkan kembali impian saya. Dan saya gak ada hubungan darah dengan dia Pak. Saya gak ada hubungan keluarga, saudara pun saya gak dengan beliau. Tapi saya baru tahu begitu saya join Tiansi, ternyata ada orang di luar saudara kita yang jauh lebih perhatian untuk hidup kita yang sangat luar biasa merubah hidup kita. Dan hari ini pun di kesempatan di seminar yang luar biasa yang hari ini saya isi, bukan hanya saya bisa menghadirkan keluarga saya, tapi hari ini saya juga kehadiran orang yang sudah berjuang membuat saya bertumbuh dari bukan siapa-siapa sehingga menjadi diamond.
Saya ingin sama-sama dengan kerendahan hati kita beri tepuk tangan buat abang bagi saya, malaikat yang luar biasa yang membuat saya merasa kayaknya kalau saya nggak ketemu dia, saya nggak akan pernah merasakan hidup seperti ini. Sama-sama kita beri tepuk tangan dengan kerendahan hati semua Anda. Kita beri tepuk tangan buat Three Diamond God Lion, Bapak Abdi Suwardin. Thank you Upline. Ya, karena hari ini cerita saya hanya sifatnya pengulangan. Kalau misalnya hari ini Bapak Ibu datang diundang, percaya dengan saya, suatu saat Anda akan juga menceritakan yang sama dan akan mengucapkan terima kasih yang sama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hargai orang yang pengen merubah hidup Anda, orang yang hari ini adalah perantara Tuhan untuk kehidupan Anda. Nah, kita lihat apalagi yang menarik dari bisnis ini. Kalau Anda cuma berpikir bisnis cari-cari orang, Pak, bisnis apa yang gak cari orang Pak? Bisnis apa? Gak ada, bisnis semua butuh relasi, bisnis semua butuh terkoneksi dengan banyak orang. Tapi yang hebatnya di bisnis MLM, yang kata orang najis Bapak Ibu, yang kata orang bisnis MLM, Pak, MLM itu bukan bisnis, ya memang mungkin Anda bilang gak level. Ingat Pak, ini adalah bisnis multi level. Di atasnya level Pak. Jadi ini bukan bisnis kecil, ini di atasnya level. Kalau Anda bilang gak level, benar, ini multi level, di atasnya level. Jadi kalau Anda hanya melihat bisnis sebelah mata, berarti Bapak Ibu belum bisa melihat lebih jauh, lebih luas tentang bisnis ini. Kenapa? Coba lihat. Kalau Anda mungkin bilang air mata saya keluar selama saya berjuang karena saya bisa membahagiakan ibu dan keluarga saya. Enggak Pak, lihat. Berapa puluhan orang yang hari ini bisa naik pesawat, bisa menikmati luar negeri. Hanya gara-gara seorang Teddy Setiawan mengambil keputusan untuk berjuang di bisnis ini. Dan Anda percaya, suatu saat dengan keputusan singkat Anda, keputusan kecil Anda ingin merubah hidup Anda. Saya yakin 2 tahun, 3 tahun dari hari ini, bukan hanya ambasador yang mengatakan dia bisa ke Korea bawa 3 temannya Korea. Tapi saya yakin Anda semua di ruangan ini akan bisa merubah Indonesia jauh lebih hebat dan jauh lebih luar biasa. Ya. Jadi nggak perlu Anda gengsi Pak. Jadi kalau Anda hari ini sudah melihat Tiansi adalah kendaraan yang bisa merubah hidup Anda, angkat kepala Anda, tegakkan dada Anda, ceritakan Tiansi kemanapun Pak. Kenapa? Karena orang lebih yakin dengan orang yang percaya diri. Betul? Jadi kalau Anda hari ini masih malu-malu ngomong Tiansi, udah Pak. Stop. Kenapa? Karena bukan 1, bukan 2, bukan 3 yang berubah karena Tiansi. Tapi puluhan bahkan ratusan orang yang berterima kasih dengan Tiansi. Jadi saatnya kita berjuang lebih 100%. Siap berjuang? Oke, mudah-mudahan Anda diamond berikutnya. Oke, berikutnya Pak. Oke, Bapak Ibu. Ini panggung-panggung yang kami rasakan. Tahun 2015 kami berhasil meraih mobil mewah, ya itu sekarang Pajero. Kemudian kami terima uang cash kapal dan memang proses itu adalah obat pahit untuk mencapai kemenangan. Tapi di saat Anda mencapainya Bapak Ibu, Anda akan berasa menikmatnya luar biasa dari sebuah perjuangan yang luar biasa. Anda akan rasakan kemenangan yang hebat. Jadi berjuanglah untuk panggung kemenangan Anda. Setiap orang pasti akan ada panggungnya. Saya dulu sama dengan Anda. Saya duduk di belakang. Saya cuma hanya mendengarkan. Saya dulu hanya melihat orang yang di panggung bisa berprestasi. Saya sama persis dengan Anda. Tapi karena saya berjuang dengan iman dan keyakinan Pak. Maka itu keadaan berubah seketika seiring tahun berganti. Mulai ke depan dan akhirnya sekarang ini panggung saya. Dan saya tantang Anda. Untuk Anda mencapai panggung kemenangan Anda. Nah Bapak Ibu, ya apa hakikat dari sebuah perjuangan yang kami lakukan sekarang? Kami hari ini hanya ingin orang-orang di sekeliling kami bisa menikmati hasil dari perjuangan kami. Jadi kami hanya punya niat bagaimana orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang hari ini ada di sekeliling kami bisa tersenyum bangga terhadap kami. Oke, Bapak Ibu, mungkin di sesi seminar saya ini, di acara hari ini, sekali lagi saya tidak ada bermaksud apapun terhadap Anda. Saya enggak bermaksud untuk mengganggu pemikiran Anda, saya tidak bermaksud untuk mencoba mengajari Anda, tidak. Tapi ini adalah success story yang saya alami. Real dari perjalanan saya, bukan dari awalnya luar biasa. Kami juga mengalami hal-hal yang sama dengan Anda. Kami juga merasakan titik-titik yang sama dengan Anda. Kita bisa melihat pengaruh orang-orang yang kita cintai.
pengaruh orang-orang terdekat kita adalah api yang besar untuk kita bisa mencapai satu prestasi yang besar dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, flashback ke belakang, kami adalah anak yatim yang ditinggalkan papa saat berumur 11 tahun. Kami belajar tentang kerja dari seorang ibu. Oke, next Pak. Setiap anak yang di muka bumi ini pasti lahir dan besar dari perjuangan orang tua yang luar biasa. Dan yang telah memberikan kita hidup penuh kasih sayang, ketulusan cinta, dan semua perjuangan mereka tidak bisa diganti dengan apapun. Mungkin Anda bertanya, apa yang membuat saya bangkit di saat saya mengalami hal pahit dalam perjuangan saya? Apa yang membuat saya mau lebih ikhlas bayar harga dari perjuangan yang menurut saya adalah tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan dari orang tua saya ini? Anda bertanya, apa yang mungkin membuat saya sampai di titik ini, Pak? Saya pengen lihatin Anda. Next, Pak. Ini adalah impian terbesar saya, Pak. Ini adalah yang membuat kenapa Teddy Setiawan melewati proses yang berat. Saya bayar harga perjuangan yang luar biasa, Pak. Karena saya punya satu orang tua lagi yang tertinggal, Pak. Saya cuma punya ibu yang hari ini tersisa dalam kehidupan kami, Pak. Pahit, benar pahit, Pak. Tapi orang tua ini membesarkan kami, mendidik kami, melahirkan kami antara hidup dan matinya, Pak. Berjuang saya di Tiansi karena satu hal. Saya pengen menyelesaikan hidup ibu saya dengan satu kebahagiaan yang luar biasa, Pak. Cuman itu yang saya mau, Pak. Ibu saya ini, Pak, setiap malamnya selalu berdoa. Selalu melakukan ibadah tengah malam hanya untuk mendoakan. Dia tidak bisa berbuat banyak. Dia tidak bisa memberikan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bagaimana kami bisa sama dengan anak yang lain, Pak? Tapi dengan doa terbaiknya. Di atas sejadahnya, Pak. Dia selalu berdoa di tengah malam. Meneteskan air mata. Dan dia selalu mengatakan, mudah-mudahan anak-anak saya bisa sukses. Saya pernah tanya dengan dia, "Ma, apa impian Mama?" Dia tidak pernah ngomong rumah, Pak. Dia tidak pernah ngomong mobil, Pak. Dia gak pernah ngomong. Dia tidak pernah ngomong materi, yang dia cuma ngomong satu. Mudah-mudahan sebelum Mama meninggal, Mama bisa ibadah. Mama bisa menunaikan haji. Mama bisa ibadah sebelum Mama meninggal. Seiring waktu berjalan, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun, penolakan saya alami, hinaan saya alami, Pak. Ada satu ketika, waktu itu tahun 2012, saya dapat perjalanan ke Turki. Saya nggak ambil karena saya mau menggantikan perjalanan Turki untuk ibu saya berangkat umroh, Pak. Saya telepon mama saya, "Ma, Mama buat paspor. Tahun ini Mama umroh." Mama saya cuma bilang, "Pak, benar Mama umroh, benar, Ma. Kapan Mama berangkat? Nanti baju seragamnya saya kirim." Di saat baju itu nyampe, Pak, dia bertanya lagi, "Benar Mama berangkat?" "Benar, Ma. Mama berangkat nanti bersama teman-teman Tiansi yang lain." Dia bilang, "Pak, selama ini Mama cuma melihat orang berangkat. Mama datang ke syukuran orang untuk berangkat umroh, berangkat haji. Mama cuma hanya melihat ibadah haji, Mama lihat TV orang berangkat haji. Ternyata Mama juga bisa punya rezeki datang ke rumah Allah." Next, Pak. Next, Pak. Dan ini, Pak, yang hari ini yang menjadi kebanggaan saya yang luar biasa.
Di saat momen foto ini, nyata yang awalnya hanya ada di dalam dream book saya. Ini momen yang luar biasa, yang saya tidak akan pernah bisa gantikan dengan apapun. Nih, di saat ibu saya berangkat ke Tanah Suci, dia berfoto, dia datang, dia sujud di sini, dia mengelilingi rumah Tuhan ini, Pak. Ini yang membuat saya kenapa hari ini tetap menjalankan Tiansi, dan hari ini saya berdiri dan saya kemana-mana menceritakan impian saya ke banyak orang, Pak. Karena ini tidak ada nilainya dibandingkan perjuangan dia membesarkan saya. Dan hari ini, Pak, saya dengan istri lagi serius untuk memberangkatkan dia haji plus. Karena untuk haji yang biasa harus menunggu 10-15 tahun. Saya bilang dengan istri, tahun ini kita selesaikan berapapun uangnya, kita selesaikan untuk haji plus mama. Saya nggak mau kalau nanti saya nggak punya kesempatan lagi untuk menunaikan impiannya dia, Pak. Cuman ini, Pak, impian orang tua yang membesarkan kami puluhan tahun, yang berjuang dengan kami puluhan tahun untuk hidup kami, Pak. Jadi kalau Anda ditanya, saya ditolak berhenti, Anda ditanya saya dihina berhenti, saya tidak terima, Pak. Saya tidak akan pernah berhenti. Saya tidak akan pernah menyerah sebelum saya bisa membahagiakan ibu saya ini. Ini emosional saya, Pak. Ini inti dari perjuangan yang saya lakukan bersama Tiansi, Pak. Dan saya yakin Anda juga punya keinginan yang sama. Saya yakin Anda punya hal yang sama yang hari ini lagi berbicara dengan emosional Anda. Ayo, Pak. Saya mengajak Anda. Saya berbicara dengan Anda tanpa terkecuali. Saya mengajak Anda, Pak. Ayo, sama-sama kita wujudkan apa yang hari ini bisa kita lakukan untuk mereka, Pak. Saya mengajak Anda. Saya mengetuk hati Anda. Anda yang di belakang, Anda yang di depan, Anda yang di pojok. Ayo, hari ini Teddy Setiawan datang untuk menyentuh Anda. Karena Tuhan lagi punya rencana hebat untuk Anda bisa mewujudkan impian-impian orang tua Anda. Oke, next, Pak. Nih. Saya pernah ngobrol dengan dia di mobil. Ma, apa rasa mobilnya? Ibu saya bilang begini, memang benar hebat. Mama juga gak nyangka. Kau harus bersyukur, jangan sombong. Pokoknya apa yang Tuhan kasih sekarang, Ted, jangan sampai kau lupa diri. Jadikan ini kesyukuran yang luar biasa, karena Tuhan masih memberikan amanah yang luar biasa. Jadi ibu saya ini kalau kemana-mana, Pak, saya tanya dengan dia, mau pakai mobil yang putih apa yang hitam. Dan setiap dia mau kemana, saya antarin, Pak. Ibu saya ini kan sering senang pengajian ya. Saya antarin naik mobil, terus dia nggak jenguk temannya yang sakit, saya antar dia pakai mobil saya. Untuk itu yang saya berjuang. Untuk saya menyelesaikan apa yang hari ini yang terbaik buat orang tua saya, Pak. Dan gak ada yang bisa gantikan apapun selain dengan perjuangan sepenuh hati, Pak. Oke, next, Pak. Siklus kehidupan berganti. Siklus kehidupan, dulu perjuangan orang tua saya, sekarang saya juga ngalamin, Pak. Dengan istri saya menikah, dan alhamdulillah. Next, Pak. Berikutnya, kami dikarunia 2 orang anak. Dan hari ini hadir bersama saya di seminar yang istimewa, di mana saya dilahirkan di Tiansi. Saya hari ini punya anak pertama di Jogja. Hari ini hadir juga anak saya. Dan kemudian sekarang saya dan anak istri hadir di seminar di tengah-tengah Anda. Mungkin mereka selama ini gak pernah dengar saya ngomongnya. Nah, sekarang ini saya ngomong. Apa arti perjuangan saya di bisnis ini?
Next Pak. Bapak Ibu, ini adalah keluarga kecil yang lagi merencanakan satu visi yang besar. Saya punya anak sepasang, yang pertama namanya Nazarina Gina Alisa, kelas 2. Dan hari ini, sebelum saya akhiri seminar ini, acara ini, saya akan menceritakan kisah 4 lilin. Di dalam satu ruangan yang gelap, ada 4 lilin yang lagi hidup. Dan 4 lilin itu yang pertama adalah lilin perubahan. Lilin ini dia tidak bertahan lama dan kemudian dia mati. Kenapa? Karena dia melihat ternyata tidak semua manusia mampu berubah menjadi lebih baik. Mereka terlena dengan kemalasan. Dan daripada aku nyala, lebih baik aku mati. Dan akhirnya di ruangan yang tadi awalnya 4 lilin, mati 1 lilin. Kemudian ada lilin kedua. Next Pak. Lilin kedua ini adalah lilin iman. Sayangnya lilin ini juga gak lama kemudian mati. Karena dia merasa tidak berguna lagi. Karena manusia juga selain tidak mau berubah, manusia juga tidak punya keyakinan lagi, iman untuk bisa punya hal yang lebih baik dalam kehidupan. Dan akhirnya lilin kedua ini juga mati. Berikutnya Pak. Lilin ketiga, ini adalah lilin cinta. Lilin cinta ini juga gak bertahan lama. Lama-lama dia juga akhirnya mati. Kenapa? Karena dia merasa banyak manusia yang sekarang hidup tidak lagi memiliki rasa cinta untuk orang-orang yang dicintai. Dan akhirnya yang di tengah ruangan tadi awalnya 4 lilin, hanya tersisa 1 lilin. Tiba-tiba ada seorang anak kecil lari dan masuk ke dalam ruangan. Dan dia menangis takut Pak. Karena ruangan itu gelap sekali dan hanya tersisa 1 lilin. Dan kemudian berikutnya Pak. Yang 1 lilin itu mengatakan, jangan takut,